kita harus persiapkan diri. Kita harus bantu kita punya pemerintah. Iya. Begitu. Kenapa kita bantu? Kita bantu kita punya pemerintah supaya apa yang kita siapkan untuk, apa yang pemerintah akan siapkan untuk generasi berikutnya itu memang terbaik. Kita juga harus terlibat dan pastikan itu terbaik. Jadi Kak sini saya mau sedikit tanya-tanya. Mungkin seputar Papua Tengah. Sekarang kan sudah jadi provinsi. Mungkin menurut Kakak nih, lihat-lihat macam mana di provinsi Papua Tengah ini, kayak Kakak lihat untuk bisa masuk dan bantu misalnya untuk persiapan menjalankan provinsi ke depannya itu seperti apa untuk anak-anak muda yang di provinsi Papua Tengah sendiri khususnya. Ini kan maksudnya kan begini, maksudnya kan ini kan provinsi baru. Provinsi yang baru dimekarkan toh. Jadi ini satu provinsi namanya Provinsi Papua Tengah, dan juga di dalam itu ada 8 kabupaten. Itu semua berada di daerah pegunungan. Jadi maksudnya ini kan provinsi baru. Jadi provinsi yang masih dalam kesiapan. Kita lihat saja kan Provinsi Papua Tengah hari ini untuk perkantoran saja mereka masih kerjasama dengan kabupaten. Kabupaten Nabire. Jadi Kabupaten Nabire yang fasilitasi mereka beberapa bangunan untuk mereka mulai untuk aktivitas pemerintah provinsi di situ. Jadi untuk dia punya pusat pemerintahnya itu baru di plankan di Kaladiri sana. Begitu. Jadi titik pusat pemerintahnya nanti paling di Kaladiri. Kaladiri 2. Kaladiri 2. Ya. Jadi dia punya plan, sudah ada rencana, dan rencana pembangunan kalau tidak salah akhir 2025 itu sudah selesai. Pembangunan kantor gubernur, bukan kantor gubernur, pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan untuk di provinsi nanti. Jadi jauh, jadi itu jadi apa? Jadi itu kegalauan terbesar untuk pegawai yang tinggal di kota sini, karena mereka harus berpikir untuk pindah ke sana lagi. Iya, harus cari tempat lagi di sana. Iya, harus cari tempat. Oh iya, terus kalau untuk anak-anak muda di provinsi sendiri bagaimana nanti ke depannya? Untuk sekarang misalnya ini kan sudah masuk provinsi nih, apa yang anak-anak muda harus lakukan untuk bisa join sama pemerintah dalam menjalankan nanti tanggung jawab kerjasama lah guys, sepertinya begitu. Iya, jadi ini kan provinsi yang baru, jadi segala sesuatu sedang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu mulai dari pendidikannya yang baik, ekonominya yang baik, terus pendidikan yang baik, semua masih dalam perombakan dan diproses semua. Ini dari nol, ini mulai dari nol, begitu. Dan makanya kita bersyukur karena hari ini yang pimpin Papua Tengah itu perempuan, gitu. Betul. Mama Ripka Haluk atau Ibu Ripka Haluk, dia yang pimpin sebagai pejabat gubernur Papua Tengah, dipercaya oleh negara Republik Indonesia untuk bisa membangun fondasi awal untuk provinsi Papua Tengah. Begitu. Jadi untuk anak-anak muda ya sekarang itu kita lihat bahwa memang pemerintah provinsi sekarang itu lagi kerja mati-matian, sangat kerja keras kalau untuk membangun fondasi, karena fondasi itu menentukan seberapa kuat bangunan itu kokoh itu berdiri. Gitu. Jadi memang anak-anak muda hari ini itu kita berpikir bagaimana supaya kita bisa kerjasama dengan pemerintah, gitu. Bisa gabung. Bisa kerjasama, kita bisa kerjasama dari entah itu kerja di pemerintahan atau kita membuka usaha atau bisnis dan kita join dengan pemerintahan, gitu. Jadi kita membantu pemerintah, begitu, untuk memajukan Papua Tengah ini sama-sama. Itu yang sebetulnya kita harus pikir hari ini seperti apa. Misalnya mungkin anak-anak muda bisa persiapkan apa begitu, mungkin bisa lakukan eksperimen apa supaya pemerintah bisa lihat, oh yo anak-anak muda yang ada di Papua Tengah ini bisa dan mampu begitu. Itu anak-anak muda tuh macam misalnya mau bikin kegiatan apa atau apa yang bisa pemerintah ini bisa apresiasi anak muda Papua Tengah ini juga bisa, supaya mereka tidak datangkan orang mungkin dari luar lagi untuk ambil bagian dalam pemerintahan nanti ke depannya setelah itu masalahnya di situ. Jadi hari ini memang kondisi di Papua Tengah kan banyak juga tuh anak-anak muda yang sarjana tapi tidak tahu arahnya mau bikin apa, tidak mau join, tidak berusaha tapi cuma berharap saja macam. Satu kali mungkin dia mencoba untuk mau gabung tapi karena ditolak mungkin putus asa, jadi tidak mau lagi begitu. Mungkin anak-anak muda itu bisa seperti apa begitu? Kalau bergerak mungkin seperti bagaimana? Itu semua kembali ke motivasi diri pribadi orang saja. Kalau saya punya motivasi sendiri bahwa ketika saya coba sesuatu dan saya gagal, itu saya selalu ingatkan saya diri bahwa orang baik itu belum habis, masih ada. Itu yang paling penting. Jadi motivasi itu memperkuat kita, begitu. Yang kau pakai motivasi itu apa, itu harus dipikirkan. Jadi memang untuk bisa kita join dengan pemerintah itu sekarang ini momen sekali. Kenapa saya bilang momen? Karena momen pejabat gubernur Papua Tengah hari ini itu fokusnya itu 12 roadmap. 12 roadmap itu ibarat semacam pondasi rumah itu. Kita dirikan pondasi rumah,
Nanti untuk masukkan barang dan tidak dan perawatan rumah semua itu nanti dikerjakan oleh gubernur terpilih besok 2024 ya di pemilu serentak ini. Iya. Nah begitu. Tapi kalau di kalau di yang yang PJ gubernur ini fokusnya dulu roadmap untuk bangun kerangka saja. Kerangka untuk Bangun nanti iya. gubernur yang terpilih untuk menjalankan. Iya, dia menjalankan seperti apa begitu. Iya. Dan memang sampai saat ini karena saya sedikit ikuti pemerintahan, jadi saya walaupun tidak kerja pemerintahan tapi saya ikuti. Saya ikuti pemerintahan. Memang 12 roadmap itu sudah terrealisasikan dari 12 roadmap itu. Hanya satu terakhir yang ke-12 itu tentang pengawalan pemilu 2024 untuk gubernur yang serentak. Iya. Pemilihan serentak itu yang masih dikawal, masih dikoordinasi. Begitu. Itu yang masih dikoordinasi. Jadi, kenapa saya bilang ini peluang dan ini momen karena Provinsi Papua Tengah hari ini itu sedang mempersiapkan itu. Begitu. Jadi kita anak-anak muda hari ini khususnya anak muda ada di Papua Tengah. Yang ada di Papua Tengah, kita harus kembali fokus sama diri kita sendiri dulu. Kau perhatikan kau punya skill, kau punya kemampuan yang kau pelajari apa, kita perdalam itu. Perdalam selama 1 tahun supaya ketika gubernur terpilih besok sudah ada, itu kita sudah siap dipakai sebagai anak-anak muda. Jadi kita tidak lagi datang sebagai saya ini putra daerah. Saya ini putra daerah harus diperhatikan, tapi kita tambah dengan plus kualitas. Iya, dengan bobot yang kuat. Kita punya kualitas begitu. Jadi kita minta dibayar yang cukup karena kita punya kualitas. Jadi terjadi pertukaran di situ. Jadi kita akan saling menghormati antara pemerintah dan anak-anak muda. Jadi memang kita tidak bisa biarkan pemerintah jalan sendiri. Pemerintah butuh SDM untuk bangun Papua Tengah, dan SDM itu ya anak-anak muda yang pikiran masih sehat, yang otaknya masih segar, yang itu yang nanti bisa bangun Papua begitu. Sekarang kalau Provinsi Papua Tengah ini kan provinsi yang ibarat masih kertas kosong. Dia masih kertas kosong, belum diisi apa-apa, jadi belum ada warna sama sekali dalam buku itu. Jadi kita apalagi anak Papua Tengah ini anak-anak kreatif, anak-anak musik ada fotografi, seni dari fotografer ada, dari videografer ada, terus pelukis ada. Terus pokoknya semua seni itu anak-anak Papua Tengah ini ada, begitu. Jadi kita perdalam itu, kita punya kemampuan itu, lalu kita kerjasama dengan pemerintah. Jadi memang tugas dan fungsi pemerintah itu memfasilitasi, tugas dan fungsi. Jadi di tahun 2024 ini pejabat gubernur Papua Tengah Mama Ripka Haluk atau Ibu Ripka Haluk ini fokusnya memang ke 3 sektor, memang fokus betul-betul ke 3 sektor. Itu pendidikan, kesehatan, sama ekonomi. Kenapa? Karena kalau kesehatan masyarakat baik, berarti pendidikannya juga akan baik. Betul. Begitu. Kalau ekonomi baik, itu menunjang dua hal ini, dua sektor ini. Begitu. Makanya ibu ini dia fokus ke situ. Untuk tahun 2024. Untuk tahun 2024 di masa 1 tahun ini. Masa 1 tahun kepemimpinannya ini dia akan fokus ke situ. Nah, begitu. Jadi memang sudah jadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda untuk kita mempersiapkan diri dari sekarang. Begitu. Jangan sampai nanti hari A-nya baru pemerintah datangkan orang-orang dari luar baru menyesal, dan mereka yang mengelola pemerintahan dan lain sebagainya, dan kita putar daerah diabaikan. Bukan masalah diabaikan, ini masalah kualitas. Begitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Memang kita punya ijazah, kita selesai dari sarjana yang tinggi, tetapi ada beberapa hal yang paling penting yang memang universitas tidak pernah ajar. Itu tentang etika, tentang komunikasi, public speaking, terus tentang pokoknya ilmu pengetahuan yang terpakai di kehidupan nyata lah, kehidupan nyata itu kadang universitas diajarkan itu. Kita harus belajar itu hari ini. Tapi memang kondisi Papua Tengah hari ini itu memang minim dengan minat baca buku, terus minim dengan diskusi, begitu. Jadi minim diskusi, minim dengan itu, sehingga teman-teman juga kadang tidak dapat ruang untuk bertukar pikiran dan lain sebagainya. Begitu. Jadi ya kalau bisa diskusi, mulai untuk cari beberapa buku atau baca. Kalau tidak bisa, teknologi terbuka apalagi situasi dan kondisi modern seperti begini, kita bisa dapat informasi dari mana kita belajar. Begitu. Jadi saya ingin kasih pesan saja kepada teman-teman semifinal Papua Tengah hari ini, bahwa kita harus persiapkan diri, kita harus bantu kita punya pemerintah. Begitu. Kenapa kita bantu? Kita bantu kita punya pemerintah supaya apa yang kita siapkan apa yang pemerintah akan siapkan untuk generasi berikutnya itu memang terbaik. Kita juga harus terlibat dan pastikan itu terbaik. Saya ingat satu teman kata-kata, sahabat kata-kata sendiri, bahwa kita anak-anak muda di Papua Tengah harus jadi pembeda. Begitu. Kita harus tampil beda. Begitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kita harus punya kemampuan untuk bekerja sama dengan diri kita sendiri.
begitu. Jadi kita punya diri untuk kerjasama dengan pemerintah begitu. Jadi memang Ibu Ripka Haluk hari ini PJ Gubernur Papua Tengah ini sangat welcome sekali untuk anak-anak muda begitu. Asal kau punya niat, kau punya karya, terus kau punya kualitas yang bagus, kau hadiri ke ibu dia ini sangat welcome untuk anak-anak muda. Mungkin kalau susah ketemu ibu kah atau seperti itu kah, mungkin kau bisa, kau punya karya, kau punya bakat, kau punya kualitas yang baik, kau bisa tidak tanpa harus kau mungkin bisa tunjukkan mungkin di sosial lingkungan dulu, bisa mungkin expose dulu. Siapa tahu mungkin ada pemerintah atau dari gubernur PPJ mungkin dari dia punya instansi seperti apa begitu, mungkin bisa memandang, itu bisa melihat baru bisa memanggil, menarik dan bekerja sama. Kita bisa gunakan kekuatan media sosial. Apalagi sekarang kan media sosial lagi. Kita bisa gunakan kekuatan media sosial. Iya. Jadi hari ini itu orang lepas HP sedikit gelisah, tidak bisa. Jadi memang keterikatan orang sama handphone itu sangat kuat. Emosionalnya itu sangat kuat sekali. Bahkan lebih kuat daripada suami istri, bahkan lebih kuat daripada aku punya cinta sendiri. Iya, betul. Begitu. Jadi memang titik poinnya itu memang kita anak Papua harus menjadi pembeda di Papua Tengah. Jadi kalau kau punya kualitas bagus, kau bisa perbaiki diri, permak diri bagus, bawa diri ke pemerintah Papua Tengah. Mereka memang ibu ini sangat welcome untuk anak. Tadi sudah bilang welcome sekali sama anak-anak muda yang ini, karena ibu memang dia fokusnya untuk naikkan SDM anak-anak. Naikkan SDM anak-anak muda Papua untuk Papua, lebih berkembang, untuk sama-sama membangun untuk Provinsi Papua Tengah. Apalagi sekarang kan ibu lagi menyusun 12 agenda untuk istilahnya bikin landasan lah, bikin fondasi untuk nanti gubernur terpilih yang ke depan itu akan menjalankan yang telah disusun oleh ibu nih toh. Jadi dia mungkin juga ibu juga butuh anak-anak muda yang kreatif, bisa semua berbagi ide-ide yang bisa membantu untuk membangun dalam menyusun rangka ini untuk nanti ke depan Provinsi Papua Tengah yang setelah mungkin 2024 ini akan ada pemilihan untuk provinsi baru ini gubernurnya begitu. Kayaknya seperti jadi itu. Jadi pesan dari saya tuh sebagai milenial, kita harus jadi pembeda. Iya, betul. Begitu. Jadi pembeda di tempat negeri kita sendiri. Iya, jangan sama-sama lah, jangan yang itu terus biar tahun yang lalu sudah. Sekarang apalagi kita sudah masuk provinsi, harus dengan yang baru lagi. Kita harus mulai dengan mungkin kita punya bakat, karya kita kembangkan untuk nanti setelah terpilihnya, mungkin kalau gubernur sudah terpilih ya kita bisa dipakai lah begitu. Ya, bisa. Jadi anak muda yang berguna lah untuk tempat sendiri. Ini Kak punya studio baru kah? Atau tempat apa nih? Ini sebetulnya yayasan. Saya baru bangun yayasan di Nabire, di Provinsi Papua Tengah. Jadi tempat ini itu ada di dekat dekat Akper situ. Ada buku di situ yang saya ambil untuk bangun yayasan di sini. Jadi memang ini saya bangun studio podcast dengan yayasan, studio podcast. Ya, fokusnya kayak studio podcast. Nah, studio podcast. Jadi memang ini studionya, podcastnya ada 3. Apa saja? Nah, kalau ini podcast untuk pemerintahan, kita yang tadi kita bahas ini untuk pemerintahan. Terus jadi saya siapkan untuk kita bagaimana kita kerjasama dengan pemerintah. Kita bantu pemerintah. Jadi contohnya kalau macam pemerintah provinsi ada turun sosialisasi atau turun kegiatan di masyarakat atau mungkin kegiatan pemerintahan apa semacam itu, mungkin akan naik artikel dari beberapa media. Dari beberapa media kasih naik artikel. Dan kita akan bawa secara visual di sini. Begitu. Jadi kita sampaikan lewat video supaya masyarakat tahu langsung bahwa kegiatan ini tujuannya ini, kegiatan ini tujuannya ini semacam ini. Kadang kalau artikel itu kan dia singkat, padat, jelas. Iya. Gitu, dan jarang orang suka baca. Kadang iya betul sih. Orang suka lebih malas baca daripada mendengarkan. Iya betul. Kita bantu pemerintah sebagai perpanjang tangan untuk masyarakat bisa mengerti, secara publik bisa mengerti. Nah, kalau podcast yang kedua itu kita terbuka untuk umum, jadi welcome untuk siapa saja yang mau datang berbagi, kasih motivasi, mau cerita, dia punya pengalaman, keluh kesah semua, keluh kesah apa, kita bebas ada. Kamu datang ke sini untuk bicara itu. Itu podcast kedua itu. Podcast kedua. Kau datang dan bicara kan? Nah, gitu. Kau datang, kau bicara. Yang ketiga itu? Kalau yang ketiga itu podcast untuk memang untuk pribadi, di mana saya akan gunakan untuk edukasi publik tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi saya jelaskan itu dengan visinya bahwa silakan kau tidak berpendidikan, begitu. Silakan kau tidak ikut sekolah, kau tidak berpendidikan tinggi, tapi setidaknya dalam kau punya hidup, kau punya pengetahuan yang cukup. Begitu. Pengetahuan bisa datang dari mana saja. Silakan kau belajar berkarir ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan itu kau akan patah-patah di jalan, tapi kau tidak akan pincang di jalan gitu. Artinya kau mampu selesaikan setiap masalah itu perlahan-lahan kau akan selesaikan. Memang kalau orang berilmu ya. Nah, jadi itu sekaligus pesan untuk generasi milenial Papua Tengah. Untuk itu kita sudah siapkan wadah, jadi silakan kamu datang untuk berbagi di sini. Supaya banyak anak-anak muda yang mulai sadar dan mulai bangkit kembali. Dan memang Provinsi Papua Tengah ini untuk anak-anak muda itu memang sudah mulai baik.
mereka sudah kesopanannya sudah mulai meningkat, kesadaran dirinya sudah mulai meningkat, sudah mulai baik, begitu. Jadi memang kekacauan yang 4-5 tahun lalu itu sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang Iya, setelah orang sudah hidup masuknya dengan provinsi. kesadaran tinggi. Iya. Sudah hidup dengan kesadaran tinggi, mereka sudah mulai tolong mereka berdiri sendiri. Kita bisa lihat dengan hari ini untuk pemilihan DPR saja besok itu banyak sekali anak-anak Anak-anak muda yang Papua calon. Tengah yang betul. calon. Gitu. Iya. Jadi kita harus bangga soal itu, begitu. Walaupun mereka diragukan, engkau masih muda kok, gagal Belum punya berapa pengalaman. kali, kok punya pengalaman sampai di mana, tetapi Iya. sabar dulu, bukan soal itu. Ini soal Keinginan dia yang dia realisasikan itu yang paling Betul. penting. Begitu. Jadi itu salah satu poin yang kita dapat di situ. Jadi silakan kamu memimpin dengan cara apa, itu urusan. ya itu urusan. Tapi setidaknya kita harus kasih penghargaan ke mereka. Bahwa mereka tuh mampu berani, mencoba ya. gitu. Mereka mau mencoba ini, mereka lagi mereka bisa, itu yang mereka Iya. tanamkan, begitu. Jadi memang anak-anak muda luar biasa dan saya sangat terima kasih Untuk caleg-caleg muda Papua caleg-caleg Tengah muda yang Papua pada saat Tengah ini memang maju dari kabupaten Kelas. maupun provinsi punya ini. kabupaten dan provinsi memang kelas, Yes. begitu. Mungkin itu saja KP Gax untuk Itu saja. hari ini kita Hari ini bicara-bicara santai di podcast hari ini punya nih. siap. Oke.